Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon, semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dengan hidup saling mengasihi satu sama lain. Karena kami percaya Engkau adalah kasih. Kalau kami melakukan kasih dan mewujudkannya, Engkau hadir dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, kasih tidaklah cukup ditampakkan melalui perkataan dengan hanya mengatakan "Aku mengasihimu". Dalam hidup sehari-hari kita sering mengucapkan kasih, tetapi kita tidak melakukan apapun atasnya. Cinta kasih yang sebenarnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itulah kasih yang hidup, yang betul-betul diwujudkan lewat tindakan nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Perjanjian Lama, Allah berkali-kali mewahyukan kepada bangsa Israel agar mereka saling mengasihi. Yang dimaksud sebenarnya bukanlah hanya mengasihi sesama bangsanya, tetapi juga bangsa yang lain. Para penatua bangsa Israel mengajarkan, "Kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu." Menurut mereka, sesama itu adalah hanya mereka yang sedarah, semarga, sesuku, seagama, sebangsa. Bangsa lain tidak diperhitungkan sebagai sesama yang mesti juga patut untuk dikasihi. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam pewartaannya di depan orang banyak, Yesus Kristus selalu menekankan pentingnya saling mengasihi. Sungguh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus secara tegas mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengejar-ngejar kamu,
Dan kasihilah sesamamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Semuanya ini tidak hanya perkataan saja. Yesus telah membuktikannya lewat misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitannya yang baru saja kita rayakan bersama. Bahkan lebih dari itu, Yesus juga berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini nampak dengan jelas arti sebuah kasih yang tulus, yang lahir dari hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, dalam Injil, Yesus memberi perintah yang disebut perintah baru. Inilah perintah yang mesti dipegang teguh oleh setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Yesus tidak hanya mengatakan agar kita mengasihi orang yang membenci kita, tetapi dengan perintah baru Ia memaksudkan agar kita juga mengasihi sesama dan saling melayani dengan semangat rendah hati. Saudara-saudariku yang dikasihi, kasih yang telah diwujudkan Yesus kepada kita hendaknya juga menjadi kasih kita bersama. Kasih yang rela memberi pengampunan, yang melayani dengan rendah hati, yang rela berkorban demi orang lain. Kasih yang seperti inilah yang meski kita miliki, yang harusnya kita tunjukkan bagi sesama kita manusia. Kasih Yesus adalah teladan yang menjadi pijakan yang menghidupkan kasih itu untuk mengasihi sesama. Yesus datang ke dunia sebagai tanda kasih dari Allah. Rasul Yohanes menulis dalam Injil, karena kasihnya kepada segenap manusia, Ia memberikan putranya kepada segenap umat manusia. Ia memberikan putranya yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya tetap hidup selama-lamanya. Kasih itu tanpa pamrih. Yesus datang ke dunia untuk memperlihatkan kasih yang ada pada Bapa. Karena kasih Allah, kita selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, kerap kita mengukur kasih seseorang dengan jumlah pemberiannya. Kalau kita memperoleh pemberian yang banyak, kasih kita pun sedemikian besarnya. Kemudian, kalau tidak ada pemberian, kasih pun tak ada. Karena itulah, maka dikatakan ada udang di balik batu. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang. Saudaraku yang terkasih, karena itulah maka Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Orang berdosa pun melakukan itu. Memberikan kasih atau berbuat baik tidaklah sama halnya dengan berdagang. Ada yang menawarkan dan ada yang membeli. Kasih kepada Allah sejalan dengan kasih kepada sesama manusia. Karena itu juga Rasul Yohanes mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan ia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, ia adalah pembohong. Kalau orang yang kelihatan saja tidak dikasihi, bagaimana mungkin ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kasih itu sabar, tidak memandang orang, dan tidak meninggikan diri. Kasih itu melayani, tidak mengutamakan diri, tidak mudah marah, dan tidak memperhitungkan yang jahat.
Kasih tidak menghendaki pertengkaran, tetapi kebaikan, kedamaian, dan kebenaran. Antara iman, harapan, dan kasih mestinya sejalan dan berbuah dalam tindakan nyata. Kasih yang seperti inilah yang diharapkan Yesus untuk kita hayati dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang tiada batasnya dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kasih-Mu takkan memudar, kendati pun kami sering jatuh dalam pelukan dosa. Untuk itu kami mohon Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu, supaya kami mampu saling mengasihi, rela mengampuni, serta jauh dari perselisihan. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang.
dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.